Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi kulli darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, hadirin sekalian, kita sekarang membahas tentang surah Al-Qalam atau surah Nun. Ini juz ke-29. Juz ke-29, surah pertamanya kan Al-Qalam, kemudian Al-Mulk, kemudian Al-Qalam atau Nun. Nah, ini dia termasuk wahyu yang kedua yang Nabi terima, surat Al-Qalam itu. Wahyu pertama kan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 gitu. Nah, ini berikutnya wahyu yang kedua yang Nabi terima, itulah surah Nun atau surah Al-Qalam. Ini ayatnya ada 52 ayat ya, termasuk daripada ayat-ayat Makkiyah ya, menurut pendapat mayoritas ulama. Ada orang yang menyebut ini nama suratnya Nun karena awal ayatnya Nun gitu. Wal qalami wa ma yasturun. Ada yang mengatakan Nun itu artinya ikan. Ada yang mengatakan Nun itu artinya tinta gitu. Ini banyak versi ulama. Dan juga banyak kan setiap surat itu yang diawali dengan huruf hijaiyah, alif lam mim, alif lam ra gitu ya. Kemudian qaf, nun gitu. Yasin, Toha gitu. Jangan dibacanya Yasa, jangan. Jarang baca terjemah, bacanya Yasin karena nggak bisa bahasa Arab gitu, baca terjemah. Bahkan di kitab Fathul Mu'in itu kalau orang nulis Arab diartiin itu hukumnya Arab. Oh, itu sebetulnya gitu. Nah, di sini Nun ahadu hurufil hijai. Nun itu salah satu huruf hijaiyah gitu. Allahu a'lamu bi muradihi bihi. Allah yang lebih tahu dengan maksud Nun itu, sama dengan alif lam mim, sama dengan alif lam ra, sama dengan Yasin, sama dengan Toha, sama dengan Qaf gitu. Sama dengan Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Nah, itu sama, semua Allah yang tahu itu maksudnya gitu. Cuma nanti memang ada beberapa ulama ya yang menafsirkan tadi Nun, ada yang mengatakan artinya ikan, Nun ada yang mengatakan artinya tinta begitu. Kemudian wal qalami wa ma yasturun, wal qalami dan demi pena gitu. Jadi qalami kalau menurut bahasa artinya memotong gitu, memotong ya. Jadi kalau yang orang dulu kan namanya penanya itu apa namanya,
boleh dari potongan bentukannya, maka disebutnya kolam, begitu, potongan. Kemudian juga ada bahasa hadis itu qalim al-asfar, gitu. Potonglah akan kuku-kuku, gitu. Ya. Jadi ada pendapat yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Pertama kali Allah ciptakan adalah pena, gitu. Jadi untuk menulis segala sesuatu semua, gitu. Nah ini pendapat yang lemah, ya, begitu. Jadi untuk menulis apa yang ada itu sampai hari kiamat, ya, min amalin, ya, pada kerjaannya aw ajalin atau ajal, gitu, aw rizkin atau rizkinya, aw atharin atau bekas-bekasnya, athar-atharnya, gitu. Ini ditulis nih, ditulis. Jadi alladzi kutiba bihil kainatu fil lauhil mahfuz, yang ditulis dengannya, ya, yang ada itu semua fil lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz. Wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis, artinya mereka di sini al malaikatu minal khairi wassalah, artinya yang menulis itu para malaikat dari nanti catatan-catatan yang baik dan catatan-catatan, ya, yang buruk, gitu. Minal khairi, daripada yang baik, wasyarri, dan yang buruk. Itu adalah malaikat yang mencatat tadi, ya. Kemudian ma anta bi ni'matika, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, tidaklah kamu yang Muhammad bimajnun, gila, gitu. Jadi ada, ya, ketika itu Nabi Muhammad dibilangnya gila, gitu, gila. Tidaklah kata Allah itu, hai kamu Muhammad gila, enggak, Nabi Muhammad enggak gila, gitu. Binikmati rabbika, dengan sebab nikmat Tuhan kamu, gitu. Nabi enggak gila, gitu. Nah, kemudian di sini kata majnun ini artinya dari kata jannah, artinya tertutup, gitu. Jadi kalau orang gila kan dia punya akal pikirannya juga tertutup, gitu. Kemudian juga ada kata janin yang ada di dalam rahim seorang perempuan, janin kan tertutup juga. Ada juga jannah, surga, gitu, yang kita nggak tahu, malah ainun ra'at, mata kita belum pernah mandang, wala udhunun sami'at, telinga kita belum pernah dengar, gitu, wala taqala ala qalbi bashar, nggak pernah, belum terlintas di hati manusia, gitu. Jadi Nabi Muhammad, ya, ada yang mengatakan dia itu apa? Gila, Allah tolak tuh, ya. Enggak, Nabi enggak gila, gitu. Kemudian berikutnya di sini intafal jununu anka bisa kabiin amirofika alika bintubuah wa ghairiha, artinya ternapinya kegilaan dari engkau wahai Muhammad dengan sebab Allah berikan nikmat kepada kamu bintubuah, dengan kenabian, wa ghairiha, dan selain kenabian, begitu, ya. Jadi banyak ketika itu Nabi kita Muhammad SAW itu dianggapnya gila, dianggapnya majnun, gitu. Padahal Nabi gak gila, gitu. Jadi itu untuk meniadakan
kegilaan pada diri Nabi gitu dengan sebab nikmat-nikmat dari Allah gitu, dengan kenabiannya dan lainnya. Nah, makanya di sini wala ta'atum liqaulihim innahu majnun, dan inilah untuk menolak perkataan mereka bahwa saya Nabi itu gila. Nabi ma'anta bimajnun, Nabi tidak gila gitu. Dengan sebab nikmat-nikmat Tuhan yaitu Allah, Nabi tidak gila gitu ya. Ini untuk menolak. Kemudian berikutnya wa innaka la ajran ghairu mamnun, sungguhnya engkau wahai Muhammad la ajran, sungguh engkau berhak untuk mendapatkan pahala ghairu mamnun, yang enggak terputus-putus begitu. Mamnun ini ada yang mengatakan enggak putus, mamnun ada yang mengatakan enggak disebut-sebut lagi gitu. Jadi Nabi ngajarin tuh Abu Bakar ngajarin lagi misalnya anak-anaknya, atau Abu Bakar ngajarin para sahabat yang lain, Umar gitu ya, Utsman, Ali. Nah, nanti apa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Abu Bakar kepada putranya atau anaknya, nah itu pahalanya mengalir tuh kepada Nabi kita Muhammad SAW, pahalanya mengalir gitu. Jadi bukan hanya Abu Bakar ngajarin kepada anaknya dia dapat pahala, bahkan juga ya apa yang diajarkan Abu Bakar kepada anaknya, Nabi juga dapat pahala begitu. Anak ngaji sama Ustaz Khotib ya, abangan dapat pahala. Kemudian nanti kita nih murid-muridnya ajarin lagi kepada anak kita, tetangga, sahabat, berpahala terus ya, turun-menurun pahala gitu. Hatta nyampe yaumil kiamah gitu. Jadi bukan hanya Nabi, kita pun sama. Kalau kita guru, kita ngajarin, kita berikan nasihat sama orang, kita tunjukin orang kebaikan, kita dapat pahala gitu. Terus menurut gitu bagusnya gitu. Kemudian berikutnya ada juga kata mamnun itu enggak disebut-sebut gitu. Jadi wal madmumah, nyebut-nyebut itu mungkin itu memang tercela gitu. Kecuali Nabi kepada umatnya itu nggak apa-apa, nggak jadi tercela. Nabi mungkin sama umatnya gitu misalnya gitu, itu nggak jadi tercela. Kalau nggak ada Nabi wasilahnya itu nggak dapat petunjuk begitu ya. Atau juga seorang ustadz kepada muridnya, ustadz mungkin gitu, itu nggak jadi tercela gitu. Atau juga ya orang tua kepada anaknya gitu. Orang tua kepada anaknya juga sama gitu. Mungkin orang tua nggak apa-apa sama anak, nggak jadi tercela. Kecuali anak kan mungkin sama orang tua itu tercela gitu. Jadi mungkin itu tercela, kecuali mungkinnya Nabi kepada umatnya gitu kan ya, guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya gitu. Itu nggak jadi tercela. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu dia dapat pahala yang tak putus-putus begitu. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad menggunakan dengan hal-hal yang positif gitu. Beda sama kita, kadang-kadang kita kan diberikan nikmat sama Allah jadi gila sama nikmat, gila sama kekayaan, gila sama harta gitu ya. Sehingga kita lalai sama Allah, lupa sama Allah gitu. Kasih nikmat rezeki, kasih nikmat sehat yang gak gunakan gitu. Kasih nikmat harta yang gak gunakan buat hal-hal yang positif begitu.
kasih nikmat hidup, ya, gitu. Yang gak gunakan untuk ibadah, ya. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW, ya, dia gunakan nikmat itu untuk hal-hal yang positif, bahkan untuk, ya, membantu umat, begitu. Yang berikutnya hadirin sekalian, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, ya. Dan sungguh engkau Muhammad la'ala, sungguh berada, ya, sungguh di atas khuluqin, ya, dinin, artinya agama, akhlak, 'adzim, yang sangat agung, gitu. Ini Allah, ya, memberikan penguatan bahwa Nabi kita Muhammad SAW dia punya khuluqin 'adzim, agama yang agung, yang besar, begitu. Pakai kata penguatan innaka sama la'ala, gitu. Itu beda penguatannya, gitu. Lebih kuat mana? Kita ngomong nih, dia datang, gitu. Terus kita ngomong lagi, sesungguhnya dia datang. Lebih kuat yang mana? Sesungguhnya, gitu. Gitu. Atau dia berada, gitu. Sesungguhnya dia berada di atas. Nah, lebih tinggi mana? Sesungguhnya dia berada di atas, gitu. Jadi kata sungguh ini buat penguat. Kalau ada orang yang kita ajak bicara, dia ingkar sama omongan kita, nggak percaya, kita pakai sungguh, gitu. Bahkan juga Allah kadang di ayat-ayatnya juga pakai sumpah, gitu. Ya, misalnya, ya, kata-kata apa namanya, wallahi, tallahi, billahi, gitu. Atau wal asri, demi masa, gitu. Kemudian wal qalami, demi pena, wa mayasturun, dan apa yang malaikat catat tulis, gitu. Itu untuk penguatan kepada orang yang kita ajak bicara, gitu. Biasanya kita pakai sungguh tuh supaya orang apa namanya menguatkan omongan kita. Tadi tanyakan itu ada kecelakaan, gitu. Kita mau ngomong orang begitu, dia nggak percaya, kita kuatin lagi pakai omongan sungguh. Sungguh tadi, atau demi Allah dah tadi itu ada kecelakaan, tanyakan, begitu. Nah, jadi ente pakai demi Allah, ente pakai sungguh, itu berpenguatan kepada orang supaya orang kita percaya dengan omongan kita, gitu. Coba demi begitu keterangan kita. Itu untuk memperkuat. Begitupun di sini, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguhnya engkau yang Muhammad la'ala, sungguh berada di atas khuluqin 'adzim, akhlak yang sangat agung, gitu. Dan Nabi kita Muhammad SAW, jadi Nabi kita ini dia Quran berjalan, Nabi kita Quran berjalan, begitu. Berkaitan tentang akhlak, ya, akhlak ini artinya kondisi kejiwaan, ya, yang menjadikan orang itu beramalnya menjadi mudah, namanya akhlak, gitu. Jadi kondisi kejiwaan seorang itu, ya, yang menjadikan orang itu beramal dengan mudah, itu namanya akhlak, gitu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana dia akhlak dengan Allah, bagaimana dia akhlak dengan apa namanya para sahabat, bagaimana Nabi Muhammad berakhlak kepada, ya, teman-temannya, keluarganya. Nabi Muhammad berakhlak dengan lingkungan, dengan binatang, gitu. Sampai Nabi kita Muhammad SAW barang yang tidak ada nyawanya pun itu diberi nama, itulah akhlak Nabi. Kayak Nabi punya pedang, namanya apa? Dzulfiqar, begitu. Nabi punya gelas minum, namanya sodir, as-sodir, gitu.
Jadi Nabi kita Muhammad SAW dia saking berakhlaknya itu sampai barang-barang yang nggak punya nyawa diberikan. Nah, itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi akhlak itu supaya ada pada diri kita harus ada pengorbanan. Tanpa ada pengorbanan tidak ada muncul akhlak. Begitu. Ya. Coba kita lihat sejarah-sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Gitu kan? Ya. Akhlaknya beliau terhadap sahabat, akhlaknya beliau kepada lingkungan, kepada alam, kepada binatang. Tuh. Kata Nabi kan, irhamu man fil ardi, sayangin tuh makhluk Allah yang ada di bumi. Nanti yarhamkum man fis sama, nanti makhluk yang di langit itu akan sayang sama kita. Gitu. Iya, termasuk binatang, termasuk yang pernah kita baca tuh. Kita baca di kitab Nasaihul Ibad itu Imam Ghazali dia di mimpi dia masuk surga. Ditanya orang kan, dengan apa engkau masuk surga? Kali dengan banyak haji, bukan. Duduk sama ulama ngaji, bukan. Kemudian ente tahajud, bukan. Baca Quran, bukan. Sholat jamaah, bukan. Berbuat baik, bukan. Itu apa Imam Ghazali dengan sebab bisa masuk surga? Itu Imam Ghazali ketika dia mengarang kitab ada lalat menempel di tinta. Imam Ghazali itu biarin tintanya diisep sama lalat gitu. Dari situlah rahmat Allah, sayangnya Allah kepada Imam Ghazali, dia bisa masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia selain yang fardu-fardu itu kan dia kerjakan, tapi yang Allah sangat dia bisa masuk ke surganya Allah karena itu tadi sayangnya kepada makhluk Allah, hatta sampai lalat itu. Kalau kita kan lalat ya kita usir dulu, dia enggak. Dan diantar kita, apalagi kucing, ya, kucing yang harus kita jaga itu, jangan disakitin. Kalau udah tahun itu gimana bro? Ada nanti binatang-binatang harus memang kita bunuh, boleh. Ada nanti yang dikecualikan, yang kira-kira binatang buas membahayakan itu boleh. Kayak ular misalnya, termasuk tadi tawon. Tawon kalau misalnya dia akan membahayakan kita, boleh kita membela diri. Nyamuk kita semprotin. Nyamuk, termasuk nyamuk juga lah. Boleh, ya, kita bunuh, cicak, gitu ya. Atau mungkin binatang-binatang yang ada di kamar mandi. Semut merah itu saja. Iya, kalau dia membahayakan kita, boleh kita singkirin. Iya, gitu. Tapi nanti ada binatang-binatang yang memang dihormatin, yang wajib kita pelihara. Kita perlu perjuangan, perlu pengorbanan sehingga nanti muncul akhlak di situ. Ya. Jadi kalau sudah kejiwaannya itu menjadikan beramal itu mudah, itu berarti sudah berakhlak dia. Gitu. Contohnya apa? Misalnya kita ngerjain hal yang mudah, ya. Kita berinfak aja, sedekah gitu kan. Kita ngerjain mudah aja, nggak ada paksaan, nggak ada paksaan. Itu datangnya dari dari kejiwaan kita. Gitu. Itu berarti udah berakhlak. Atau dengan sama manusia teman kita misalnya, kita melakukan dia dengan baik, atau kita barangkali dia pinjam uang kita, nah kemudian kita bantu dia,
gitu. Kita bantu dia ya tulus, nggak ada paksaan, berikan secara mudah, itu udah berakhlak berarti gitu. Itu namanya akhlak. Jadi akhlak kondisi kejiwaan seorang yang menjadikan dia beramal menjadi mudah, namanya akhlak gitu. Kemudian hadirin sekalian, dikatakan di sini satu besiru wa yubsiru. Kata Allah, Muhammad, nanti kamu akan melihat dan mereka juga akan melihat nanti ya. Siapa yang gila ya, anak apa ente gitu. Bi ayyikumul maftur, dengan siapa kamu itu ya dianggap gila gitu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau ya Allah, engkaulah yang maha lebih mengetahui biman dhalla an sabili, dengan orang yang tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah lebih tahu dengan memberikan petunjuk begitu. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka huwa gitu. Sungguhnya Tuhan kamu dia gitu. Udah ada Rabbak, Tuhan kamu pakai huwa lagi, dia artinya gitu. Nah, ini artinya ya untuk mengetahui kecuali memang Allah yang tahu rahasia itu, nggak ada yang tahu kecuali Allah, maka ditambahin huwa gitu, dibanding tadi wa huwa a'lamu gitu bil muhtadin, dan dia Allah yang lebih tahu dengan orang-orang yang diberikan petunjuk gitu. Makanya kita juga jangan merasa diri kita suci, nggak boleh. Wala tuzakku anfusakum, ente jangan merasa suci diri ente. Wa a'lamu biman ittaqa, Allah tuh lebih tahu dengan orang yang bertakwa. Juga jangan kita mengklaim oh dia kelompok yang sesat, dia kelompok yang dolalah, dia kelompok yang nar api neraka gitu. Jangan, kita nggak boleh kita mengklaim kelompok atau orang sesat, orang itu neraka, orang itu kufur gitu, jangan. Atau kita juga membanggakan diri kita, jangan juga. Saya yang paling suci, saya lah yang berhak masuk surga, jangan juga, nggak boleh gitu. Ini semua yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Kadang kita dalam hati kita, wah ini gue nih udah banyak pahalanya gitu, jangan merasa bangga sama pahala yang telah kita dapat. Udah lepas saja, selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Yang penting kita ikhtiar melakukan amal soleh ya karena Allah, sudah cukup, udah itu aja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa yakin wa ta'awina bi 'alaina musaibatana. Allahumma ta'ala bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana wa ja'alhu waritha minna ja'alna 'ala man zalamana wa sunna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablaga ilmina wa tasallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillahi rabbil alamin.